Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih Kristus terus bersama dengan kita. Dan hari ini, di pagi ini, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Pagi yang baru untuk melangkah bersama Dia lagi dan lagi. Untuk itu, sebelum kita menjalani aktivitas kita akan mengambil waktu sebentar untuk tenang, menikmati firman Tuhan, dan dikuatkan oleh firman-Nya. Sebab tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai hari selain bersama dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita biarkan pikiran kita diisi oleh firman-Nya, dan kita izinkan Tuhan berbicara, sebab Dia rindu menemani setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami punya Allah yang terus berkuasa, yang tidak henti-hentinya menyatakan kemurahan dan anugerah-Nya kepada kami yang berdosa ini. Terima kasih untuk kesempatan bangun di pagi hari ini Tuhan. Kami diizinkan kembali untuk boleh melanjutkan tugas kami, tanggung jawab kami. Kami bersyukur untuk hal itu. Dan kami tahu bahwa kami tidak bisa melakukan semua itu kalau bukan karena Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Sehingga biarlah firman-Mu ini Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Boleh benar-benar menjadi pedoman kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk boleh menjalani hari ini dengan teguh, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, dengan penuh ketenangan, sebab kami tahu bahwa kami punya Allah, yaitu Engkau. Bapa kami yang di sorga, in doa kami mohon Roh Kudus-Mu memberkati kami, menopang kami, memampukan hati dan pikiran kami boleh memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 75 ayatnya yang pertama hingga yang ke-11 dengan judul perikop Allah Hakim yang Adil. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan, Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup, dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikannya. Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Renungan kita diberi tema Tuhan Hakim yang Adil. Puangmo tomang rakta malambu. Patung Dewi Temis dengan mata tertutup kain serta tangan yang memegang timbangan keadilan dan pedang merupakan salah satu simbol keadilan yang banyak dikenal. Dari patung tersebut, setidaknya diperoleh pesan bahwa keadilan haruslah ditegakkan tanpa pandang bulu. Semua orang harus diperlakukan adil dan setara. Namun demikian, pada kenyataannya, keadilan bukanlah sebuah hal yang mudah diperoleh. Ada begitu banyak kisah tentang orang-orang yang merasa diperlakukan tidak adil. Para penegak keadilan dipandang berpihak dan cenderung berpihak pada mereka yang berkuasa.
ruang pengadilan dipandang justru kerap menghadirkan ketidakadilan. Bacaan Mazmur 75 ayatnya yang pertama hingga ke-11 tadi menegaskan kepada kita betapa Tuhanlah hakim yang adil. Orang-orang fasik tidak perlu meninggikan tanduk atau kekuatan mereka. Mereka tak perlu berbicara dengan bertegang leher, sebab Allah lah yang akan meninggikan tanduk orang yang benar, yang akan memberikan keadilan. Bukanlah mereka yang datang dari timur atau barat atau dari padang gurun. Sebaliknya, Allah lah hakim yang adil, yang akan meninggikan tanduk orang-orang benar, serta menghancurkan tanduk orang-orang fasik. Oleh sebab itu, orang benar hendaknya terus bersandar pada Allah, hakim yang adil. Standar keadilan bagi orang percaya tentunya firman Tuhan. Namun kadang-kadang yang terjadi adalah ukuran yang dipakai untuk menentukan keadilan dalam persekutuan orang percaya justru tidak berasal dari firman Tuhan. Tindakan seperti ini tentunya bukan hanya menjadi sebuah pengabaian terhadap kehendak Tuhan, namun merupakan perbuatan yang melawan Tuhan itu sendiri. Situasi adil hanya dimungkinkan jika didasarkan pada sumber keadilan, yakni firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, bersyukur untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami bahwa Engkau adalah hakim yang adil. Engkau adalah Allah yang layak menilai dan menghakimi setiap tindakan kami. Tidak ada satupun dari kami yang boleh meninggikan diri, sebab kami semua berdosa. Seperti firman-Mu bahwa kami bersyukur kepadamu, karena kami punya Allah yang ajaib. Biarlah ketika kami menemukan ketidakadilan di dunia ini, kami datang kepada Tuhan dan kami menyerahkannya kepada Tuhan. Atau jika kami yang mengalami ketidakadilan, biarlah kami menyerahkannya juga kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bersabar dan mengerti setiap tindakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang besar untuk menerima setiap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami, sebab rancangan Tuhanlah yang terbaik bagi kami. Biarlah Engkau yang terus turut campur akan kehidupan kami. Dan terkhususnya hari ini Tuhan, ketika kami memulai semua aktivitas kami, biarlah Engkau hakim yang adil, yang bermurah hati kepada kami yang berdosa ini, memberkati kami terus, memberikan kami hati yang siap untuk dipakai Tuhan, memberkati orang lain di sekitar kami, dan biarlah tangan kami, kaki kami, boleh menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, kami serahkan semua aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan, bagi rekan-rekan kami, keluarga kami, atau siapapun kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang sembuhkan, pulihkan, dan kami mohon belas kasihan Tuhan untuk terus menyertai kami, biarlah kami boleh terus saling menjaga, saling menopang, saling menolong satu sama lain, sehingga biarlah kerajaan Allah, persekutuan tubuh Kristus, itu boleh benar-benar kami rasakan di dalam komunitas ini. Biarlah meskipun kami saling berjauhan, namun biarlah kami boleh tetap saling mendoakan satu sama lain. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan terus menolong, memelihara, dan menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini, Selasa 1 Juli 2025. Selamat memulai aktivitas di bulan yang baru. Tuhan Yesus memberkati.